Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi bersama saya Syamsuddin Kadir. Siang ini kita akan membahas sebuah pembahasan sederhana. Seputar apa itu? Nanti dulu saya sampaikan dulu. Selamat berjumpa dengan Anda semua. Saya doakan semoga Anda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doakan saya juga ya. Tentu saja saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Anda. Oke. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, sebagaimana saya ungkap di awal tadi bahwa siang ini kita akan membahas sebuah tema yang bisa jadi Anda pernah mendengar tema ini, tapi paling tidak ini mengingatkan kembali apa yang sudah pernah Anda dengar gitu kira-kira. Dan sekaligus untuk menambah inspirasi bagi teman-teman yang bisa jadi baru mengenal atau mendengar apa yang kita bahas siang ini. Oke, kita mulai. Ada di dunia penulisan itu ada semacam tema pembahasan yang kemudian itu sering dirujuk sebagai pembangkit semangat untuk memudahkan seseorang yang baru belajar mulai menulis, sehingga kemudian dia bisa maksimal dalam melakukan proses pembelajaran untuk menghasilkan sebuah karya tulis, yaitu yang disebut dengan menulis bebas, free writing. Nah, menulis bebas, apa itu menulis bebas? Ya, menulis bebas itu menulis bebas, sebebas-bebasnya. Agar lebih jelasnya nanti akan kita bahas ya secara lebih rinci begitu. Yang jelas kalau dalam kehidupan kita ini, dalam dunia ilmu pengetahuan, kita kerap mendengar apa yang disebut dengan otak. Otak itu ada dua secara umum gitu. Ada otak kanan, ada otak kiri. Di antara ciri otak kanan adalah dia berpikir bebas, kemudian dia spontanitas, seketika, tidak berpikir lama, tidak berpikir panjang, dan tidak berpikir normal, jadi di luar kebiasaan. Sementara kalau ciri otak kiri itu biasanya berpikirnya teratur, serba normatif, sesuai dengan apa mestinya, dan tentu saja yang paling penting lagi adalah dia biasanya teratur. Nah, dalam dunia kepenulisan terkait dengan apa yang kita bahas siang ini, yaitu menulis bebas, maka biasanya yang sering digunakan dalam konteks ini adalah otak kanan. Kenapa? Karena memang otak kanan itu terbiasa dengan hal-hal yang spontanitas. Nah, sebagai pembelajar dalam dunia kepenulisan, tentu saja yang dibutuhkan adalah spontanitas. Ini sebagai pembelajaran ya, sebagai ajang atau media latihan bagi kita. Maka yang kita lakukan adalah spontanitas. Nah, dalam konteks itu, saya siang ini mengajak Anda untuk memahami beberapa poin penting sebagai turunan dari yang saya sampaikan pada tema ini begitu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menulis bebas? Yang maksud dengan menulis bebas yang pertama adalah menulis apa saja. Saya ulangi, menulis apa saja. Bebas sebebas-bebasnya dan semerdeka-merdekanya, semaunya kita, seseleranya kita, sesuka-sukanya kita. Nah, itu artinya menulis bebas. Bebas apa saja. Nah, kemudian sebebas-bebasnya gimana? Ya semuanya. Yang kita alami, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, atau mungkin yang sedang kita pikirkan, dan seterusnya dan seterusnya. Bebas menulis tentang itu semua. Kapan dan di mana saja sukanya kita, ya lakukan itu. Menulis bebas. Jenis tulisannya juga tidak tidak kemudian dipaksakan untuk ke suatu jenis tulisan tertentu yang dipaksa oleh orang, tapi sesukanya kita. Mungkin ketika kita melihat sesuatu, misalnya melihat sebuah peristiwa tertentu, bagi seorang penulis esai atau opini misalnya, dia akan menulis dalam bentuk opini begitu, dalam bentuk wacana. Tapi bagi seorang jurnalis, bisa jadi ketika dia melihat sesuatu, dia itu akan menjadi berita. Nah, bagi seorang cerpenis, ketika melihat sesuatu, dia akan menceritakannya seperti cerita pendek atau mungkin cerita agak panjang dan seterusnya. Bagi yang menulis puisi, ketika melihat sesuatu, dia akan bikin syair. Jadi beda-beda cara orang untuk memahami sesuatu, untuk mengalami situasi semacam itu begitu. Dan respon terhadap itu juga tentu saja berbeda. Nah, itu tergantung seleranya kita, sukanya apa.
Nah, bagi yang Anda suka dengan puisi, ya tentu saja ketika melihat sesuatu Anda bikin puisi. Makanya banyak orang yang bikin puisi misalnya ketika senja dan cinta, dan seterusnya gitu. Atau ada juga yang misalnya menulis di malam hari ketika melihat bulan di tengah malam begitu ya, atau melihat bintang di tengah malam, klip begitu. Atau misalnya di pagi hari ketika motret matahari kemudian kelihatan terangnya sangat khas. Begitu juga ketika sore hari di pinggiran pantai dan seterusnya. Itu latar orang, perspektif orang juga sangat menentukan apa yang hendak dia tulis. Kalau saya pribadi misalnya, saya menulis opini gitu. Jadi respon saya terhadap sebuah realitas yang saya lihat, yang saya saksikan, atau yang saya tonton lewat berita, yang saya baca lewat koran misalnya, saya respon dalam bentuk opini publik. Sehingga kemudian apa yang saya lihat itu, yang saya dengar itu bisa dielaborasi secara lebih destruktif gitu, lebih tersusun berdasarkan sistematika tertentu yang khas dalam dunia opini atau esai dan artikel begitu. Nah, kemudian yang kedua tulis apapun yang menurut Anda itu akan membuat Anda nyaman. Nah, itu artinya nulis bebas. Kalau yang tadi itu ya sebebas-bebasnya aja. Kalau yang kedua sekarang lebih spesifik. Tulislah yang membuat Anda nyaman. Kan tidak semua tema itu bisa jadi kita merasakan melihat banyak hal, bahkan merasakan banyak hal atau mendengar banyak hal. Tapi kan tidak semua yang kita dengar, kita rasakan atau kita kita lihat atau kita baca itu semuanya bisa kita rumuskan dalam sebuah tulisan kan. Tentu di antara apa yang pernah kita baca misalnya, tidak semua kemudian menjadi sumber bacaan yang kita suka. Ada di antara semua itu yang mungkin kita suka semuanya, tapi yang paling suka di antara itu tentu saja ada satu atau dua tema tertentu yang menurut kita itu layak kita tindak lanjuti dalam bentuk karya tulis. Jadi tulis apa yang paling Anda suka. Nah, sekarang Anda sukanya apa? Nulis puisi, fokus di situ. Sukanya opini, fokus di situ. Nah, kalau di awal tadi kan menulis sebebasnya aja. Bebas apa aja dulu. Ini sebagai proses pelatihan ya. Nah, sementara yang kedua ini lebih spesifik. Yang paling Anda suka dari poin 1. Nah, itu yang kebebasan yang kedua itu maknanya. Yang paling terakhir, yang ketiga adalah tentu saja bebas. Bukan saja bebas menulis dan menentukan jenis tulisan yang menjadi yang menjadi konsen kita, opini, buku, novel mungkin dan seterusnya. Yang paling penting lagi adalah kita harus bebas mempublikasikannya. Baik poin 1 maupun poin 2, dia akan menjadi apa-apa manakala kita melakukan proses publikasi. Apakah kemudian tulisan kita itu sebebas-bebasnya seperti poin pertama tadi, atau kemudian poin yang kedua bebas tapi itu yang benar-benar menjadi kesukaan kita atau paling kita sukai. Semuanya akan menjadi apa-apa ketika kemudian dia menjadi karya tulis apapun itu, baik itu dari poin 1 maupun poin 2, itu akan bermakna dan menjadi apa-apa, bahkan bisa dinilai atau dievaluasi atau manfaatnya bisa dinikmati oleh orang manakala kita melakukan proses publikasi. Nah, keberanian poin ketiga ini sangat menentukan apakah kita benar-benar sebagai pembelajar atau sekedar iseng untuk mengambil bagian dalam dunia kepenulisan. Sekedar sebagai pemantik bagi Anda semua, apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya bukan mengajak semua warga Indonesia menjadi penulis, bukan. Tetapi sepertinya agak gimana begitu ya, manakala dunia teknologi informasi, media komunikasi media publikasi yang begitu gratis pada zaman ini, justru kita tidak menjadi bagian untuk berkontribusi, minimal menjadi bagian berkontribusi dalam karya tulis misalnya, sehingga kemudian media apapun bentuknya itu punya bacaan tertentu yang layak dibaca. Mungkin sebagai pemula, sebagai awalan, kita tentu ragu untuk mempublikasikan sebuah karya. Ya apa sih gitu, kita bukan penulis juga misalnya, atau tidak punya karya yang layak dipublikasi. Tapi sebagai proses belajar, hal itu kita lakukan. Kenapa? Tadi saya bilang, kalau misalnya dunia media sosial sekarang begitu gratis dan terbuka dan bisa diakses oleh jutaan bahkan triliunan manusia di dunia saat ini,
Maka pertanyaannya adalah, dalam kondisi gratis dan serba terbuka itu, dan tentu saja kompetitif itu, kita bagian apanya? Kalau sekedar bagian pembaca, saya kira sudah mestinya kita rubah. Bukan sudah sebagai pembaca karya tulis, tapi juga sebagai pengkarya atau penghasil atau penulis sebuah karya tulis. Ada yang bertanya, apakah menulis mesti berprofesi? Ya, bagi saya ini pertanyaan yang memang debatable, bisa diperdebatkan. Tapi saya ingin yakin kepada Anda bahwa menjadi penulis itu sebetulnya bisa ditunaikan oleh siapa saja. Aktivitas menulis itu sendiri hampir semua orang pernah melakukannya. Masih ingat di saat kita menempuh pendidikan anak usia dini, kemudian pada jenjang berikutnya pada TK misalnya, bahkan SD, SMP, SMA, semuanya itu adalah proses menulis kan. Semua proses pembelajaran pada saat itu, baik di setiap level pendidikan itu, semuanya adalah proses menulis. Yang nama besarnya adalah belajar begitu. Tapi hal-hal teknis di dalamnya itu adalah baca, tulis, baca, tulis. Jadi sebetulnya tanpa kita mengklasifikasi atau menjustifikasi diri kita sebagai penulis, pada dasarnya kita sudah terbiasa membiasakan diri kita untuk menulis sejak saat kita kecil begitu. Kita sudah terbiasa untuk menulis. Bahkan ini berita baiknya, setiap hari kita megang HP, percayalah setiap hari saya yakin kita semua pasti akan mengganti status media sosial kita, apapun itu, mau Facebook, WhatsApp, Instagram, dan seterusnya, termasuk juga perbincangan di berbagai grup, mau itu perbincangan serius, candaan, bahkan mungkin lucu-lucuan begitu. Semuanya lewat tulisan. Kita mengomentari teman kita yang lucu, yang aneh, yang serius, yang jutek, yang apa segala macam, semuanya lewat tulisan. Nah, ini sebetulnya media gratis bagi kita sebagai media latihan, laboratorium yang sangat gratis untuk menentukan komitmen kita untuk mengambil bagian dalam tadi yang saya bilang di awal tadi, berkontribusi dalam mengisi dunia media sosial, dunia informasi, teknologi yang terus semakin kompetitif dan maju seperti sekarang ini. Nah, kita harus mengambil bagian di situ. Terus ada yang bilang, nanti kalau semuanya nulis, yang baca siapa? Nah, ini percayalah, setiap orang yang menulis pasti suka baca. Artinya apa? Kalau misalnya hari ini kita menulis tentang A, kemudian tetangga kita menulis tentang B, tetangganya sebelah lagi menulis tentang C, kita tentunya kan tidak selamanya kita suka membaca bacaan hasil karya kita kan. Kita juga satu saat akan membaca karya tetangga kita. Tetangga kita juga akan membaca karya kita. Apa maksudnya? Nanti objek bacaan itu bisa jadi tukaran gitu. Misalnya, orang yang suka destinasi pariwisata, sesekali tentu saja mereka tidak selamanya setiap hari membaca tentang destinasi, tentang pariwisata, tentang traveling, dan seterusnya. Tapi sesekali mereka juga membaca tentang pendidikan. Mungkin mereka butuh tentang bagaimana melakukan proses pendidikan di tingkat keluarga untuk anaknya misalnya. Atau seorang dosen tentu saja tidak selamanya membaca ilmu pengetahuan atau paper atau karya ilmiah yang membahas tentang konsen akademik yang menjadi ampuhannya gitu, yang diajarnya di kampus. Tapi juga membaca aktivitas lain, misalnya bisnis, walaupun dia tidak akademisi di bidang bisnis, tapi dia butuh semacam sumber bacaan. Nah, yang menulis itu siapa? Nah, gitu yang saya maksud. Artinya semuanya, apapun yang kita tulis, jangan dianggap bahwa tulisan kita itu nggak ada yang baca. Bisa jadi itu asumsi yang terbangun dalam diri kita bahwa nggak ada yang baca, sementara orang di luar sana sebetulnya mencari juga karya-karya yang seperti yang kita karyakan. Karena baik tidaknya tulisan itu manfaat atau tidaknya itu tidak ditentukan oleh penulis sendiri pada awalnya sebetulnya, tapi oleh pembaca. Pembaca itu merasakan sesuatu dari sebuah tulisan. Bisa jadi kita tidak menemukan apapun dari tulisan kita selain hanya sekedar misalnya hanya mencoret saja, misalnya hanya menstruktur sebuah cerita atau sekedar bikin opini yang standar misalnya. Tapi bagi yang lain itu penting. Bisa jadi apa yang kita tulis juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita bukan pendidik tapi menulis tentang opini pendidikan, ya tentu saja para guru suka dengan tulisan kita gitu, terkait misalnya dengan gaji mereka yang begitu-begitu saja misal, atau misalnya fasilitas pendidikan yang bisa jadi anggarannya tidak mencukupi misalnya. Ketika kemudian ada esais atau penulis opini yang menulis tentang hal itu, tentu saja bagi para guru, tenaga pendidik atau dunia pendidikan secara keseluruhan merasa bahwa opini itu penting bagi mereka gitu. Tapi bagi kita yang bukan siapa-siapa, hanya sekedar sebagai kepala keluarga misalnya, ketika kita menulis tentang itu, ya mungkin seketika tidak ada manfaatnya untuk kita, tapi bagi orang lain itu penting bagi mereka. Begitu juga tentang hal-hal lain. Ada yang nulis tentang sejarah, seorang sejarawan nulis tentang sejarah,
Bisa jadi dalam kondisi yang pada saat tertentu dia menganggap bahwa apa yang dia tuliskan itu ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia sejarawan. Karena memang dia setiap hari membaca ratusan bisa jadi artikel tentang sejarah, sehingga pemahaman dia tentang sejarah sudah maksimal, kira-kira begitu. Nah, sementara orang lain yang tidak memahami sejarah, tentu saja ketika mendapatkan tulisan yang ditulis oleh orang yang terbiasa membaca sejarah, bahkan bisa jadi ahli dalam sejarah, tentu saja merasa semacam ada pemasukan ilmu pengetahuan baru yang selama ini dia tidak mendapatkannya dari proses bacaan dia, karena memang dia tidak konsen di sejarah misalnya. Begitu juga orang yang nulis tentang dua bisnis. Ya bagi orang apalagi sekarang kaum milenial ini kan sukanya kegiatan inovasi, kreativitas, belajar bisnis, belajar ini itu segala macam. Nah, yang menulis itu siapa? Yaitu orang yang biasa menulis tentang masalah inovasi. Gitu loh. Ya bisa jadi hari ini kalau kita menulis tentang A misalnya, inovasi misalnya, orang tidak membacanya. Kita tidak tahu minggu depan, pekan depan, bulan depan, tahun depan ada yang membaca tulisan kita. Apalagi tulisan kita itu ditopang dengan publikasi yang masif, yaitu menggunakan media sosial. Apalagi kalau misalnya sifatnya di blog atau website, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ketika orang mencari sebuah tulisan apapun judulnya, ternyata tulisan itu ditemukan di blog kita. Makanya menulislah sebanyak-banyaknya, apapun itu sesuka kita, sebebas-bebasnya. Kecuali kita nanti akan menulis sebagai penulis ahli yang profesional, dalam pengertian kita pakar dalam bidang tertentu, kemudian kita ingin punya karya ilmiah yang mengkonstruksi teori-teori untuk menyelesaikan masalah sosial. Ya saya kira itu beda lagi ruangnya gitu, untuk ruang akademik gitu. Tapi kalau misalnya nulis tentang yang umum-umum, yang ringan-ringan, yang populer, ya kita harus terbuka untuk menulis semuanya gitu. Apalagi kita tidak berprofesi sebagai penulis. Ya itu mungkin hanya penyemangat bagi kita semua. Sekarang kuncinya adalah bagi kita semua, kita harus memulai belajar atau tidak sama sekali. Saya yakin Anda ingin belajar, dan saya juga akan mengajak Anda tentu saja, dan mohon doanya agar saya juga melakukan hal serupa gitu. Kata kuncinya tentunya lagi-lagi dari dalam diri kita. Tidak perlu bercita-cita menjadi penulis, tapi bercita-citalah punya karya tulis. Toh punya karya tulis atau tidak punya karya tulis, yang paling penting adalah ada karyanya, bukan identifikasinya, bukan namanya, bukan penyebutannya. Mungkin banyak orang sebut sebagai penulis, karyanya cuma satu, tapi terkenal, kemudian selesai setelah itu. Nah, itu tidak apa-apa kalau memang ingin terkenal. Tapi yang terpenting dari tulisan itu bukan masalah keterkenalan, tapi masalah dampak. Kalau dalam agama, dalam hal Islam, ada yang disebut dengan amal jariyah, yuntafa'u bihi. Nah, ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, inspirasi yang bermanfaat, motivasi yang bermanfaat, cerita yang bermanfaat, gagasan yang bermanfaat, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan seterusnya. Yuntafa'u bihi, jadi orientasinya adalah yuntafa'u bihi. Jadi memberi manfaat, memberi dampak positif bagi penulisnya maupun orang-orang yang sekitarnya gitu, terutama juga pembaca. Jadi sekarang lakukan itu. Saya kira dunia sekarang sangat terbuka. Saya hampir tidak menemukan alasan untuk tidak menulis selain satu, malas. Nah, kerja besar kita sekarang adalah membunuh rasa malas dan jadikan ia sebagai musuh bersama. Kalau itu sudah terbunuh, percayalah, setiap hari kita akan memaksa diri untuk menghasilkan sebuah karya apapun bentuknya. Ini memang berat, sebagai pemula tentu berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan proses itu, percayalah, menulis bebas adalah sesuatu yang kita inginkan sehari-hari. Bahkan dalam tahap tertentu, kalau kata teman saya itu, kalau kita sudah biasa menulis menggunakan pola free writing ini, metode free writing ini, menulis bebas ini, maka percayalah, kita akan menjadi semacam ketagihan untuk menulis dan menulis. Merasa bahwa kalau misalnya kita tidak menulis sesuatu dalam sehari saja misalnya, kita seperti kehilangan sesuatu, seperti ada yang tidak beres hari ini, seperti ada yang tidak sempurna hari ini. Seperti seorang kekasih yang kehilangan kekasihnya. Ketika dia kehilangan, sehari pun dia akan terus mencarinya kemana dia pergi. Nah, begitu mestinya kalau dalam dua tulisan juga. Ketika hari ini kita tidak menulis sebuah tulisan opini, tidak menulis cerpen, tidak membuat syair puisi, tidak menghadirkan karya tulis yang bisa dibaca oleh pembaca di luar sana, maka percayalah kita kehilangan seorang kekasih yang namanya karya tulis. Mantap kan? Nah, daripada Anda mikir panjang tentang kekasih-kekasih, lebih baik hari ini Anda segera menulis. Jangan tunggu selesai video ini baru Anda memulai. Percayalah, kalau Anda berani memulai bersikap dan bertindak dari sekarang,
apa yang saya sampaikan sekarang ini, Anda akan menikmati hasilnya, bukan oleh saya, tapi oleh Anda sendiri. Nikmatnya tulisan tidak selamanya dinikmati oleh pembaca, bahkan penikmat terbaik dari sebuah karya tulis adalah penulisnya sendiri. Rasakan itu, bukan sekarang, tapi di saat Anda sudah berkarya. Bukan masalah harta. Dunia kepenulisan itu bukan masalah harta atau dampak yang sifatnya materi, tapi ini masalah batin, kenyamanan hati. Nah, berat kan bahasanya? Karena menulis itu bahasa hati, bukan sekedar bahasa akal. Kalau sekedar akal, semua orang bisa bicara. Tapi kalau sudah hati yang bicara, lalu dituliskan, semua akan menjadi indah. Mantap kan? Free writing memang luar biasa. Oke, daripada panjang lebar, silakan belajar menulis dari sekarang. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar kepenulisan, yang bisa jadi kita bisa saling share, saling berbagi, saling explore, bisa kita saling berbagi. Saya tentu bukan contoh orang yang layak Anda dengar selamanya, tapi kita saling berbagi. Minimal kita saling menyemangati, akan di saat kita lesu, di saat kita malas, kita bisa saling menyemangati, memotivasi, memberi daya dorong, sehingga kemudian suluh api semangat untuk menulis terus berkobar dan terus menyala, membakar rasa malas dan terus berkarya. Oke, saya Samsudin Kadir, saya Heri. Salam literasi, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.